Gerobak ketoprak. Ya, itulah judul untuk cerita misteri hari ini. Kisah ini menceritakan pengalaman seorang penjual ketoprak yang mulai berjualan dari sore sekitar jam 4 sampai dengan jam 10 malam. Itu yang biasa dia lakukan setiap hari. Cerita ini terjadi pada tahun 80-an di daerah Jakarta, yang tentunya pada saat itu daerah Jakarta belum seperti sekarang di tahun 2023. Pada saat itu daerah tersebut masih banyak rumah-rumah penduduk, pabrik-pabrik, pengrajin-pengrajin, dan pengusaha-pengusaha kecil atau UMKM dan lain-lainnya. Pada saat itu juga masih banyak lahan kosong milik warga setempat yang biasanya ditumbuhi oleh pohon-pohon besar seperti pohon sawo, pohon kapas, pohon jamblang, dan berbagai pohon besar lainnya. Penjual ketoprak tersebut, di sini namanya saya samakan bernama Wahid. Mas Wahid berjualan ketoprak sudah lama di daerah tersebut. Dia berjualan dengan berkeliling di daerah pemukiman warga setempat. Dan selama ini Mas Wahid selalu berjualan mulai dari sore hingga malam atau sampai dagangannya habis. Banyak juga pelanggan Mas Wahid di daerah tersebut. Dan selama berjualan di daerah tersebut, Mas Wahid belum pernah mengalami hal-hal aneh atau mistis yang mengganggu jualannya. Hingga pada suatu hari, seperti biasa, Mas Wahid berjualan mulai dari jam 4 sore dan mulai berkeliling di daerah tersebut. Namun, untuk kali ini sudah jam 9 malam. Dagangan Mas Wahid masih lumayan banyak. Karena biasanya pada jam tersebut dagangan Mas Wahid tinggal sedikit. Jadi sekitar jam 10 malam Mas Wahid sudah bisa pulang. Namun berbeda dengan malam ini. Karena dagangannya masih banyak, maka Mas Wahid masih terus berjualan hingga pada suatu tempat ketoprak Mas Wahid dibeli sejumlah pemuda yang pada saat itu masih belum tidur. Lumayan juga, ada sekitar 20 porsi makan di tempat. Jadi Mas Wahid menunggu pelanggannya menyantap ketoprak tersebut. Setelah selesai menunggu pelanggannya makan, Mas Wahid melanjutkan perjalanan untuk menuju jalan raya dengan harapan di jalan raya tersebut masih ada pembeli. Namun, untuk menuju jalan raya, Mas Wahid harus melewati suatu jalan yang teramat sepi, gelap, dan hanya ada satu lampu kecil di tikungan pertama. Dan menurut cerita orang sekitar, bila malam
Di jalan tersebut sering tercium bau aroma kentang rebus. Sedangkan di jalan tersebut tidak ada pemukiman. Yang ada hanya kebun milik warga yang ditumbuhi pohon-pohon besar seperti pohon jamblang, pohon sawo, pohon kapas, dan terdapat pohon buni di pinggir pagar kebun. Sedangkan satu sisi dari jalan tersebut adalah tembok tinggi milik sebuah pabrik. Saat itu sudah pukul 11 malam. Mas Pak Wahid pun melintasi jalan tersebut dengan gerobaknya. Untuk menghilangkan rasa kesunyian, Mas Wahid berjalan sambil bersiul dan bersenandung. Namun setelah tikungan pertama, tepat di bawah lampu kecil yang remang-remang, gerobak Mas Wahid terhenti karena di bawah ban gerobak seperti ada yang mengganjal. Mas Wahid pun mendorong gerobaknya karena mengira paling ada polisi tidur, jadi agak terhalang. Namun setelah didorong lebih kuat, tetap saja gerobak tersebut tidak mau jalan. Dengan rasa penasaran, Mas Wahid pun berjongkok melihat kira-kira apa yang membuat gerobaknya terhenti. Setelah Mas Wahid berjongkok, alangkah kagetnya dia, karena yang dilihat Mas Wahid bukan polisi tidur, tetapi sebuah bungkusan putih seukuran manusia dengan ikatan di kepala, badan, dan kaki. Melihat hal tersebut, Mas Wahid pun cepat-cepat berdiri dan berlari meninggalkan gerobaknya, serta menuju tempat di mana ada kerumunan anak muda yang membeli ketopraknya. Dari kejauhan, anak-anak muda itu pun terkejut melihat tukang ketoprak yang tadi dibelinya berlari sambil sempoyongan, dan akhirnya pingsan di tengah-tengah kerumunan anak muda tersebut. Setelah sadar, anak-anak muda itu pun bertanya kepada Mas Wahid, "Kenapa Mas sampai lari sampai sempoyongan?" Dan Mas Wahid pun bercerita bahwa gerobaknya dihalangi oleh pocong yang tidur terlentang di tengah jalan.